Sistem perkembangbiakan pada hewan. Video pembelajaran sebelumnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, Pteridophyta, dan Bryophyta. Pada video ini, kita mengenal perkembangbiakan pada hewan. Indonesia memiliki berbagai macam jenis hewan. Bahkan ada hewan yang hanya ada di Indonesia. Negara lain tidak memilikinya, seperti cendrawasih, komodo, dan masih banyak yang lainnya. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari manusia menangkap ikan. Sejak dari kita belum lahir, manusia sudah menangkap ikan. Baik nelayan air laut maupun air tawar. Baik yang hanya hobi maupun sumber pendapatan keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana cara ikan menjaga kelestariannya hingga sekarang ini? Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, baik yang kecil ataupun besar, telah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya supaya tetap lestari. Tentunya, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Perkembangbiakan aseksual menggunakan bagian tubuhnya untuk menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan seksual melalui fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, sudah ingat materi sebelumnya ya? Ada nggak hewan yang berkembang biak dengan cara aseksual? Ada loh, hewan yang bisa berkembang biak dengan aseksual. Contohnya planaria. Pada planaria terjadi fragmentasi dan generasi. Kita kenalan dulu dengan planaria. Planaria merupakan hewan yang termasuk golongan Platelmintes, cacing pipih gitu. Planaria digunakan sebagai para ahlinya sebagai salah satu indikator kualitas perairan, terutama perairan tawar. Jika perairan terdapat planaria, hampir dipastikan perairan tersebut belum tercemar. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan dengan pematahan atau pemotongan tubuh induknya menjadi dua bagian. Sedangkan regenerasi merupakan tahapan pembentukan bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, sehingga tubuhnya menjadi individu baru. Ayo kita lihat bagian tubuh mana pada planaria yang akan tumbuh jika tubuh planaria dipotong. Apa yang terjadi bila planaria dipotong pada bagian tubuh melintang, seperti pada gambar, garis putus-putus? Ya, pemotongan pada garis putus-putus itu disebut fragmentasi. Nah, jika planaria melakukan fragmentasi seperti pada gambar, maka akan terbentuk dua individu baru. Potongan tubuh planaria akan membentuk bagian tubuh yang hilang. Ini disebut regenerasi. Potongan bagian kepala akan membentuk ekor. Potongan bagian ekor akan membentuk kepala. Sekarang kita coba apa yang terjadi jika planaria dipotong pada bagian tubuh dekat kepalanya dengan bentuk T seperti pada gambar. Potongan tubuh bagian kepala akan membentuk ekor. Sedangkan potongan bagian ekor dari planaria akan membentuk dua kepala. Sekarang, menurutmu bagaimana jika planaria kita potong pada bagian tengahnya? Seperti gambar 1. Oke. Dan pula jika planaria bagian kepalanya saja yang dibelah, seperti gambar nomor 2. Kebalikannya lagi, bagaimana jika planaria dipotong pada bagian ekornya saja, seperti gambar 3. Dan apalagi yang terjadi jika planaria dipotong
pada bagian tubuh dekat kepala dan dibelah pada bagian ekornya. Nah, selanjutnya yang terakhir, nomor 5, apa yang terjadi bila planaria dipotong menjadi 3 bagian? Pada bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Tadi kita sudah membahas salah satu hewan, tepatnya planaria, yang berkembang biak dengan cara aseksual, menggunakan tubuhnya sendiri. Sekarang kita akan bahas perkembangbiakan pada hewan secara seksual, yaitu menggunakan 2 sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Siapa yang kenal dengan hewan-hewan ini? Ya, hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang, siapa yang tahu bagaimana cara berkembang biak hewan-hewan berikut ini? Ya, hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara beranak, atau kalau kita manusia sering disebut melahirkan. Nah, bagaimana cara berkembang biak hewan-hewan seperti gambar ini? Iya, hewan ini bisa berkembang biak dengan 2 cara, bisa bertelur dan juga beranak. Oke, intinya hewan dapat berkembang biak secara seksual dengan cara beranak, bertelur, dan beranak. Masih ingatkah kalian dengan fertilisasi? Ya, pada materi sebelumnya. Fertilisasi itu merupakan proses pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, sehingga berubah menjadi zigot. Yang materi sebelumnya ada pembelahan sel, morula, blastula, gastrula, dan embrio. Nah, sama dengan hewan, hewan pun akan melakukan proses fertilisasi yang berkembang biak secara seksual. Nah, dari hasil perkembangbiakan seksual pada hewan akan terbentuk zigot sehingga berkembang menjadi embrio. Pada beberapa hewan, embrio akan tumbuh di rahim induk betina hingga siap dilahirkan menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangan embrionya, hewan-hewan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, hewan vivipar atau disebut hewan yang beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan di dalam uterus, rahim, induk betina. Contohnya, kerbau, harimau, sapi, dan sebagainya. Yang kedua adalah ovipar atau sering kita sebut hewan yang bertelur. Hewan ovipar, hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Nah, beberapa hewan ovipar ini mengerami telurnya hingga menetas. Contohnya ayam, burung, dan masih banyak hewan yang lain. Yang ketiga adalah jenis hewan ovovivipar atau disebut hewan bertelur dan beranak. Bertelur iya, beranak juga. Yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telurnya tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induk dan anaknya keluar. Contohnya itu ada kadal, ikan hiu, dan beberapa jenis ular. Masih ingatkah kalian dengan gambar tumbuhan ini? Ya, ini adalah tumbuhan paku-pakuan. Materi sebelumnya, atau sering kita sebut Pteridophyta. Tumbuhan ada yang bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ternyata hewan juga ada yang bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual.
Contohnya adalah ubur-ubur. Kita perhatikan gambar ubur-ubur ini. Ada fase seksual, tentunya menggunakan sperma dan sel telur. Kemudian ada lagi fase aseksual. Ya, kita lihat ada medusa, strobilasi, skipisioma, polip, blastula. Nah, ya, ini. Nah, jadi untuk pengenalan, ternyata ada beberapa hewan yang bisa berkembang biak seperti tumbuhan secara seksual dan aseksual. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ada yang disertai dengan perubahan bentuk pada tubuhnya. Jadi, proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis dan metagenesis. Metamorfosis adalah serangkaian perubahan bentuk selama pertumbuhan dari bentuk muda menjadi bentuk dewasa. Nah, metamorfosis ini dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna atau sering disebut holometabolisme, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna atau disebut hemimetabolisme. Metamorfosis sempurna ini nampak jelas perbedaan tahapan-tahapan perubahan bentuk dari pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu yang dewasa bertelur. Telurnya berubah menjadi ulat. Jelas beda telur dengan ulat. Ulatnya kemudian berubah menjadi kepompong. Jelas kepompong beda dengan ulat. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jelas kepompong dan kupu-kupu itu beda. Kupu-kupu muda ini akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan bertelur, dan seterusnya. Inilah siklus metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna, itu perubahannya tidak begitu nampak jelas, tidak mencolok. Contohnya pada belalang. Belalang ini tahapan metamorfosisnya itu dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimpa. Nimpa akan berubah menjadi belalang muda. Belalang muda menjadi belalang dewasa. Lihat, nimpa, belalang muda, belalang dewasa itu sama saja bentuknya. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Jadi, jelas metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana dengan metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari perkembangan biakan hewan tersebut. Biasanya itu melalui dua siklus. Namanya pergiliran keturunan. Ada siklus seksual, kita sering sebut generatif. Ada juga siklus aseksual atau kita sebut vegetatif. Yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau pada tumbuhan itu pada tumbuhan paku-pakuan, Pteridophyta, Bryophyta, atau lumut. Nah, kalau pada hewan itu biasanya pada ubur-ubur. Tadi sudah kita bahas, kan? Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Perubahan bentuk apa yang terjadi pada metamorfosis sempurna? Nah, sekarang coba analisis gambar-gambar hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada gambar berikut. Dan analisis pula gambar metagenesis pada ubur-ubur berikut ini. Oke, selamat bekerja. Selamat sukses, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.